Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Wa qala al-imam Ibrahim bin Yazid at-Taimi la a'rifu qawli ala amali illa ra'aytu nafsi mukadziba amma ba'd. Nah, seperti biasa di awal kajian kita pasang niat ya, kita niatkan 1 jam duduk di sini, semoga bisa mengangkat ya kebodohan dari diri kita, kemudian bisa meningkatkan akhlak dan ibadah kita, kemudian bisa membimbing kita sampai kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja. Jadi udah sampai mana? Ahlu takhrij ya? Ya, tadi paham ya ahlu takhrij ya? Jadi apa itu takhrij? Takhrij itu qiyas. Nah, tapi asalnya ada qaul imam. Ini contoh aja, contoh ya. Contoh. Misalnya masalah kiblat ya. Masalah kiblat Imam Syafi'i. Masalah ijtihad fil qiblah. Ijtihad fi ta'yinil qiblah. Ya, ijtihad fi ta'yinil qiblah. Ya. Nah, Imam Syafi'i bilang apa? Barang siapa yang kesusahan ini kiblat, maka dia boleh beristihad. Ya, nah ini namanya asal, namanya nas. Udah dibahas sama Imam Syafi'i. Nah, dikiaskan sama ulama ahlu takhrij ini dengan masalah yang ishtibah najis misalnya. Ishtibah najis. Nah, ini baju najis apa enggak? Mau dipakai buat sholat? Nah, ini belum dibahas sama Imam Syafi'i. Tapi permasalahan ini mirip dengan permasalahan yang tadi yang bilang. Kalau Alan paham ya? Sama-sama apa? Jadi yang permasalahan kiblat udah dibahas sama Imam Syafi'i. Permasalahan yang apa? Yang najis, ya permasalahan yang ketukar najis itu belum dibahas sama Imam Syafi'i. Nah, ini yang udah dibahas namanya nas. Nah, yang belum dibahas namanya mukharraj. Nah ini aslinya prosesnya namanya qiyas. Namanya takhrijul furu' 'alal furu'. Nah, tatbik ya. Al asal yang mana? Kiblat, istihad kiblat. Nah, hukumnya apa? Istihad. Hukumnya jawazul ijtihad, yaitu boleh beristihad. Ilahnya apa? Ilahnya tasyabbuh. Ya, ilahnya tasyabbuh ya, susah di ini ishtibah, paham ya? Bukan tasyabbuh, ishtibah. Nah, maka dikiaskan faradnya, yaitu yang najis tadi. Ini najis apa enggak? Nah, belum dibahas. Paham ya? Itu namanya ahlul takhrij. Nah, yang ketiga, yang keempat, itu ishtibahnya tadi kemana? Ishtibahnya pertama kalau kita di gunung nih, wah ini kiblat di mana nih? Ishtibah, sulit iniin. Nah, kemudian kalau yang najis misalnya, apalagi yang udah nikah, wah ini celana mana yang suci ya? Dia yang hitam apa yang putih ya? Ya apa namanya, apa yang biru, ini seperti itu. Selanjutnya sama-sama ini ya udah ditumbuk bukan ditumbuk, digantungin misalnya. Tapi mana yang najis ya? Ini boleh istihad ya, misalnya apa dicium ya, apa dan sebagainya. Kecuali kalau ada ainnya ya, nah itu mah bukan istihad, itu udah jelas, paham ya? Yang keempat mujtahid ahli tarjih. Ya, ahli tarjih ya. Ini itu yajma'u kullal fiqh min al-thalathati as-sabiqah. Dia mengumpulkan semua permasalahan dari mujtahid mutlak sampai mujtahid ahli takhrij. Kemudian dia itu dilandaskan dengan berdasarkan keabsahan jalur periwayatan dan matan. Ya, boleh. Ya, jadi ini tugasnya paling susah nih ahli tarjih ya, karena ngumpulin, mengstudi
menstudi semua hasil produk fikih mustahid mutlak, mustahid yang sebelumnya, 3 mustahid sebelumnya, dan ditarjih, studi ya apa namanya, dicari yang paling kuat. Nah yang cari yang paling kuatnya itu tujuannya bukan yang paling dekat dengan dalil, bukan, itu nomor 2. Jadi tarjihnya itu dengan apa ya? Pertama tarjihnya kaul apa yang paling layak untuk mewakili fikih Syafi'i. Nah itu maksudnya ahlu tarjih, bukan yang paling kuat secara dalil, bukan, tapi pendapat apa yang paling mewakili mazhab Syafi'i. Murajjihatnya apa? Misalnya paling masyhur ya, misalnya apa, torik ini itu fiqh ya, sanadnya ya kan, fikih juga ada sanadnya. Artinya Imam Muzani bilang A, ini benar nggak Imam Muzani bilang A? Ada sanadnya ya. Nah ada sanadnya di kitab-kitab yang tebal itu biasanya ada sanadnya, ini benar apa enggak, ini madrasah Khurasaniyin, Iraqiyin benar apa enggak, dan seterusnya. Pokoknya tarjih di sini bukan yang tarjih paling dekat dalil, bukan, tapi tarjih kaul apa yang paling layak mewakili mazhab Syafi'i. Nah ini kerjaannya Imam Rafi'i, kerjaannya Imam Nawawi. Nah tapi kadang keluar prosedur ya, mereka mentarjih apa yang paling keluar kandang ya, apa yang paling dekat dengan Quran dan hadis, paham ya? Nah yang sering begini Imam Nawawi, yang mazhabnya adalah ini A, yang B-nya Imam Nawawi apa, nyodorin pendapat B, yaitu yang paling kuat dengan dalil. Nah ini, nah cuman masalahnya nih, kalau yang bilang Imam Nawawi itu pendapat B-nya malah jadi mazhab. Yang aslinya A-nya ini yang mazhab, yang B-nya ini dekat dengan dalil. Nah karena Imam Nawawi yang menyampaikan, nah jadinya malah B-nya ini jadi ikut kuat juga, jadi mewakili mazhab. Nah inilah yang kata Imam Nawawi, idza shahhal hadits fa huwa madhhabi, yang ngikutin Imam Syafi'i juga ya, paham ya? Ya. Berarti bisa dihasabkan ke mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ya, jadi bisa mewakili, inilah al-madhabul aqwa ya. Jadi kan dalam madzhabul arba'ah juga kan banyak istilah kan. Nah yang mewakili mazhab tuh itu susah, kita ngebahasnya itu susah. Yang rajih dalam mazhab apa? Nah makanya ada fungsi mujtahid yang kelima, yaitu adalah yang difatwakan, mujtahid ahlul fatwa. Nah mujtahid ahlul fatwa inilah yang menstudi hasil dari produk fikih mujtahid yang level 4 ini. Soalnya yang level 4 ini biasanya kitabnya banyak, terlalu banyak. Imam Rafi'i misalnya, Imam Nawawi itu kan kitabnya banyak. Nah ini yang benar yang mana nih? Kadang Imam Rafi'i bilang A, tapi beberapa tahun berikutnya bilang B, kayak gitu. Di kitab ini bilang B. Yang Ana bilang Imam Nawawi kan kitabnya ada berapa? Ada 9 yang Ana bilang. Nah jadi apa perbedaan pekerjaan antara yang keempat dan kelima? Mujtahid ahlu takhrij sama ahlul fatwa. Ahlu tarjih sama ahlul fatwa. Kalau ahlu tarjih studi semua buku-buku yang sebelumnya. Nah tapi kalau ahlul fatwa hanya nggak keluar kandang, hanya menstudi yang keempat, paham ya? Nah makanya kalau bisa ya dalam bahas ilmi, kalau kita mau bilang ini mazhab fulan, itu kita harus menukil dari mazhab yang mujtahid yang kelima ini. Ya karena kita kan abadnya abad ya udah abad 14 ya. Nah, kalau orang yang hidupnya sebelum mujtahid yang kelima, ya maka mazhab itu adalah yang ditarjih sama mazhab yang keempat. Ya, paham ya? Ya jadi bagi Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, mazhab itu adalah yang Rafi'i Nawawi. Nah, tapi kalau bagi kita, mazhab Syafi'i itu adalah contohnya ahlul fatwa ya. Ini yang kelima ya, ahlul fatwa ya. Contohnya Romli Shogir, yang paling terkenal 2, Romli Shogir sama Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, bisa ditambah Khatib Syirbini sama Zakaria Al-Ansori sama Romli Al-Ab, 5 lah. 5 tuh. Jadi 5 ini pendekar mujtahid 5 ini nih, yang level kelima nih. Apa aja? Siapa aja? Romli Al-Shogir, Romli Al-Kabir. As-Shogir itu Ali bin
Ya, Al-Kabir itu Al-Ab ya. Kemudian Zakaria Al-Ansori ya, kemudian Hajar. Khatib Syirbini. Haytami. Ibnu Hajar Asqalani. Iya, enggak, bukan. Berapa itu? Ibnu Hajar Haytami. 5 kan ya? 5. Nah, paling tua Zakaria Al-Ansori dan Zakaria Al-Ansori. Nah, punya murid Ibnu Hajar, punya murid ini. Nah, paling tuanya Zakaria Al-Ansori, Zakaria ya. Zakaria Al-Ansori. Nah, ini punya murid senior Romli Al-Ab ya. Romli Al-Ab punya murid lagi Haytami. Ya. Nah, punya murid lagi Syirbini. Ini Syekhul Islam, ini Syekhul Syuyukh ya. Ini Zakaria Al-Ansori. Kemudian punya murid lagi siapa ya? Tadi Khatib ya, Syirbini ya. Syirbini. Nah, ada lagi Romli Al-Ibn. Iya, Al-Ibn. Ana lupa Ana. Ragu Romli Al-Ibn ketemu Zakaria Al-Ansori apa enggak? Lupa Ana. Ya, tapi walaupun ketemu, itu tadi Ana bilang Sigor, ini junior ya. Nah, beliau ngambilnya kodoknya ya dari sini. Ya, dari 3 ini. Nah, adapun Romli Al-Ibn ketemu Zakaria Al-Ansori apa enggak lupa nah. Ya, seperti itu. Nah, ini 5 ini pendekarnya mujtahid ahlul fatwa dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau mau tahu mazhab Syafi'i itu yang absah, yang benar-benar mewakili mazhab Syafi'i ya kaulnya ini. Cari di kitab-kitab ini. Ya, seperti itu. Nah, tapi kiblatnya 2 ya. Kiblatnya tadi Ana bilang 2, siapa aja? Ini. Ya, ini. Ya. Nah, ini ibaratnya Rafi'i Nawawinya nih. Ini ibaratnya udah Rafi'i Nawawinya, paham ya? Ya. Kitab-kitabnya apa aja? Aduh, capek lagi dah. Udah jelasin fikih nih. Ya udah, nanti lagi aja ya. Carilah aja lah di internet lah. Satu-satu aja lah, satu-satu aja ya. Satu-satu aja ya. Nah, kalau Zakaria Al-Ansori yang paling besarnya Asnal Matalib namanya. Asnal Matalib. Nah, Asnal Matalib. Kalau Syirbini ya Mughnil Muhtaj. Ini perwakilan aja ya. Nah, kalau Al-Haytami Tuhfatul Muhtaj. Ini yang terbesar ya, kitab terbesar dari setiap orang, dari setiap ini. Asnal Matalib kitab terbesarnya, Syirbini Mughnil Muhtaj, terbesarnya Haytami Tuhfatul Muhtaj. Ya. Nah, Romli Shogir Nihayatul Muhtaj. Nah, kalau Romli Al-Ab, nah ini kitabnya dikit. Nah, ilmunya diwarisin sama bapak sama anaknya. Ya, jadi ilmunya itu bukan di kitab beliau, tapi di kitab anaknya, paham ya? Nah, tapi andaikan kitab beliaunya juga ada, tapi kurang legendaris. Nah, maksudnya kurang, ya liganya tuh masih di bawah yang tadi Anda sebutin. Fathur Rahman. Ya, Fathur Rahman ini Syarah apa? Syarah Zubat. Ini salah satu kitab terhebatnya Romli Al-Ab. Ya. Nah, jadi mau tahu pendapat langsung yang original pendapat Romli Al-Ab itu ini Fathur Rahman. Ya, Syarah Zubat ini Romli Al-Ab, mau tahu enggak, nah di sini. Ya, seperti itu. Jadi beliau salah satu ulama yang terzolimi ya. Terzolimi artinya apa? Ulamanya ilmunya banyak, tapi dari jalur anaknya. Jadi anaknya yang menyampaikan ilmunya, tapi beliaunya mah kitabnya nggak ada yang keren, yang kerennya nggak ada gitu, yang topnya nggak ada. Ya Fathur Rahman ya itu mah dibandingin sama Mughnil Muhtaj tuh, Fathul Muhtaj nggak bisa dibandingin, paham ya? Nah, tapi kitab terhebatnya Fathur Rahman, Romli Al-Ab ya. Asnal Matalib itu Haytami sih. Al-Haytami ya, Al-Haytami. Nah, pengarang Bulughul Maram Ibnu Hajar Asqalani ini gurunya Zakaria Al-Ansori. Ya, Zakaria Al-Ansori ya. Terus Zakaria Al-Ansori juga berguru ke Imam Suyuti, ke Imam Sakhawi, ya gitu-gitulah. Ya, lanjut.
kita sekarang bab head ya. Ini pakai ini enggak harus. Ya, sunnah. Siapa yang mau baca? Ya. Ya, seperti itu. Ada lagi sih dari selain 5 ini kayak Imam Mahali, banyak lagi. Nah, tapi ini tingkat liga B-nya ini terhebatnya lah ini 5 ini. Nah, tapi kiblatnya di 2 ini. Nah, tapi kalau saya mau ngarang kitab ya, saya mau beli kitab satu ya. Satu aja buat dikuasain ya, buat dibaca seumur hidup ya. Kitab apa yang paling layak ya? Saya kuasain, saya baca ya minimal kalau kata ulama setahun sekali lah. Ya, kitab apa itu? Ya, jawabannya kitab Kanzur Al-Ghibin. Ya, punya Imam Mahali. Kanzur Al-Ghibin punya Imam Mahali, Syarah Minhaj. Jadi intinya apa? Intinya Syuruh Minhajut Thalibin itu jadi Umdatul Ulama wa Thulab. Ya, Syarah Minhajut Thalibin. Nah, ini tadi apa? Tuhfatul Muhtaj, ini Mughnil Muhtaj, ini Nihayatul Muhtaj. Nah, 3 yang Anda sebutin itu semuanya Syarah Minhajut Thalibin. Jadi Minhajut Thalibin itu matannya Umdatul Thulab. Nah, syarahnya Umdatul Ulama. Ya, paham ya? Udah, nggak kemana-mana fikih Syafi'i itu. Ya, periode terakhirnya itu nggak kemana-mana. Nah, kalau saya mau beli satu kitab atau mau mempelajari satu kitab yang mana dengan saya murajaah kitab ini saya bisa dibilang ahli fikih Syafi'i lah. Ya ibaratnya udah S1 S2 fikih Syafi'i lah. Kitab apa? Kanzur Al-Ghibin. Cukup ya. Itu pelajaran SMA-nya di Sarang. Di Sarang ya. Di pesantren Kiai Maimun Zubair rahimahullah. Ya, seperti itu. Jadi SD-nya Fathul Qorib. Setiap habis Isya tuh ini munaqasyah. Ya, munaqasyah SD. Ya memang sih SD-nya lebih tua 2-3 tahun lah. Jadi kelas 1-nya SD di Sarang 2-3 tahun ya, berarti sekitar 9 tahun. Nah, SMA-nya juga sama. Jadi umur SMA di sana ya hampir mirip umur S1 lah. Ya tapi gitu. Setiap habis Isya mudzakarah. SD-nya Fathul Qorib ya, bukan Mata Nabi Syuja. Ya, bukan Mata Nabi Syuja, Fathul Qoribnya, dan beda jauh lah. Ya, nah kemudian SMP-nya Fathul Mu'in. Nah, SMA-nya Kanzur Al-Ghibin. Ya, itu udah paling cakep. Nah, ada sebagian pesantren makanya Fathul Wahhab. Fathul Wahhab itu ini Zakaria Al-Ansari. Nah, kalau udah hatam Kanzur Al-Ghibin atau yang selevelnya, Kanzur Al-Ghibin paling afdal lah, muntahi lah ibaratnya. Kalau udah hatam Kanzur Al-Ghibin atau Fathul Wahhab, nah maka setelahnya baru Fathul Izar ya. Kawin ya, nikah. Ini mah langsung Fathul Izar. Ya. Kalau ulat Jamiah Islamiyah langsung Fathul Izar ya. Gagal lewat Fathul Qorib dulu. Ya, seperti itu. Ya makanya ya kudu taksil lah kita. Ya. Siapa yang mau baca? Ibnu Sabil. Udah dibaca kan? Hah? Udah dibaca kan? Oh yang tadi udah dibaca? Enggak. Pertemuan kemarin. Oh iya, bab ininya. Oh, nggak apa-apa diulang lagi. Dari Waqalul Haid. Iya, dari Waqalul Haid. Waqalul Haid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu wa qarallahu lana wa lahu wa lisa'iril muslimin. Wa aqallul haidhi yawmun wa laylatun wa aktharuhu 15 yawman wa ghalibuhu 6 aw 7. Ya, nah ini namanya durasi haid, ini penting ya. Jadi haid itu tadi dari dulu Ana sampaikan apa? Minimal haid itu berapa? Yaumun wa laylatun, yaitu 24 jam. Jadi bukan hari ya, tapi jam. Ya, jadi bukan berarti minimal haid itu 1 hari, bukan 1 hari 1 malam, bukan. Tapi minimal haid itu adalah durasi penuh 1 hari, yaitu 24 jam, walaupun mutafariqah ya, walaupun putus-putus ya, memang kebanyakan haid ya putus-putus. Yang hari pertama misalnya 10 jam ya, hari kedua misalnya udah 7 jam 6 jam, nah di situ digabungin sampai 24 jam. Nah, dan ini takribi ya, takribi bukan tahdidi, bukan kudu plek 24 jam, tapi perkiraan, paham ya? Nah sekarang boleh ditulis apa
apa patokan darah itu keluar? Ya, bagaimana cara kita tahu darah itu keluar? Atau kondisi seperti apa yang dihukumi darah itu keluar? Ya. Nah, jawabannya adalah kalau di awal-awal biasanya perempuan kerasa. Ya, berarti kalau kerasa ya berarti keluar. Bukan sakitnya, maksudnya kerasa memang lagi ngalir, lagi ngerembes. Ya, paham ya? Nah, ini satu dirasa. Ya, dirasa. Jadi gimana kita bisa menghitung darah sedang keluar? Satu, perempuannya itu ngerasa. Ya, ini satu, ngerasa. Kedua, perempuan nggak ngerasa. Ya, tapi tatkala dia ke kamar mandi, ya ini saking dikitnya ya, kamar mandi ya masukin apa ke tisu atau apa kapas ya di mulutnya, ya di mulut tempat keluarnya itu ada bercak. Ya, yang penting bercak lah, walaupun nggak banyak. Ya, bercak artinya walaupun titik gitu. Nah, itu berarti dia lagi keluar. Nah, berarti masuk durasi 24 jam. Berarti dia sedang haid. Ya, paham ya? Paham. Jadi ciri-cirinya, cara mengetahuinya dua. Pertama, emang bisa kerasa. Kedua, dengan dimasukin sesuatu. Enggak dalam, enggak, ujungnya aja, mulutnya aja. Ya, mulutnya aja. Bukan mulutnya sih. Intinya, nah ini penting. Jadi anggota tubuh wanita itu menurut fikih itu ya katakanlah farj, kita ini farj, kemaluan lah, kita bilang kemaluan wanita itu dalam fikih ada dua bagian. Ya, boleh tulis nih. Pertama, kemaluannya bagian dalam sama bagian luar. Ya, bagian dalam sama bagian luar. Nah, bagian dalam itu adalah bagian yang tidak nampak tatkala ia jongkok. Ya, tatkala ia jongkok. Jadi jongkok, ya. Bagian kemaluan yang terlihat itulah yang namanya luar. Ya, itu namanya luar. Nah, kalau bagian yang tidak terlihat, ini dia udah jongkok nih. Tapi masih ada bagian yang tidak terlihat. Nah, bagian luar. Ya. Paham ya? Ini soalnya ada dampak fikihnya sih, luar sama dalam. Terus juga kalau orang yang perempuan yang masukin jarinya ke bagian dalam lagi puasa, batal hukumnya. Paham ya? Jadi kalau cebok itu wanita yang nggak perlu masukin yang ke dalam. Ya, paham ya? Paham ya, seperti itu. Ada lagi? Ya, jadi itu ada dampak fikihnya ya, antara dalam dan luar. Nah, patokannya bukan tatkala lagi di diri, bukan lagi jongkok. Ya, paham ya? Ya. Nah, sampai ngebahas itu tadinya di mana? Nah, ya, masukin kapasnya itu ya itu tatkala jongkok. Nah, walaupun bagian luar. Ya. Paham ya? Jadi di bagian luar aja udah bercak. Nah, itu berarti darahnya lagi keluar. Paham ya? Nah, sekarang paling banyaknya haid itu 15 hari. Nah, kalau ini baru pakai hari, bukan pakai jam ya. 15 hari, 15 malam. Berarti kalau dia keluar darahnya tanggal 1, keluar darahnya tanggal 1 jam 12 malam, jam 12 siang. Paham ya? Keluar darah jam tanggal 1 12 siang. Nah, berarti darahnya itu masa haidnya itu paling lama adalah tanggal 16 jam 12 siang. Paham ya? 15 hari. Jadi tatkala darah keluar jam 1 tanggal 16, berarti itu bukan darah haid lagi, darah istihadah. Paham ya? Nah, ini kasus, ini penting nih, mengetahui durasi haid ini penting. Kasus lagi nih, kasus ya. Nah, dihapus dah, dihapus. Nah, kasus lagi, dia darah keluar tanggal 1. Nah, tanggal 7 udah selesai. Ya, karena kebanyakan perempuan itu haidnya kalau nggak 6 tuh 7. Itu juga perempuan Arab. Perempuan Arab. Kalau perempuan Indonesia agak sebentar dikit. Kalau nggak 5 6. Perempuan Indonesia. Ya, perempuan Arab agak ini. Biasanya tuh 6 sama 7 itu istiqro'nya, penelitiannya atau sensusnya Imam Syafi'i. Paham ya? Nah, tanggal 1
tanggal 1 ya 3, 5, nah 8, 10, 15 misalnya ya, atau jangan gitulah ya. Nah ini 1, 5, 10, 15, 20, 25, nah, sampai 30 lah ya. Nah keluar tanggal 1 ya, selesai tanggal 5. Nah keluar lagi tanggal 10 sampai tanggal 15. Nah, paham ya? Nah, darah yang keluar dari tanggal 10 sampai tanggal 15 ini darah haid juga. Nah, tapi dia kan udah berhenti sampai tanggal 5 dan wajar wanita itu haidnya 5 hari di Indonesia wajar sekali. Nah, terus gimana nih hukum dari tanggal 5 sampai 10? Sebagaimana yang sampaikan apa? Kalau perempuan udah lewat dari 24 jam durasi darahnya dan apa, maka dia wajib menghukumi dirinya suci. Apa ibaratnya redaksinya apa? Wajib menghukumi dirinya suci. Tapi belum berarti suci beneran kan? Wajib menghukumi dirinya suci. Maka wajib sholat, wajib puasa, wajib berhubungan wajib nggak? Ya, wajib. Kalau ada pasangannya. Nah apa namanya? Nah tapi tatkala dia keluar lagi maka batalah zon dia. Ini kan zon ya. Zon dia batalah. Nah zon dia batalah tatkala tanggal 10 keluar darah lagi, maka sholat yang dia kerjakan batal dan tidak wajib qadha. Puasanya batal dan wajib qadha. Nah apa namanya? Nah ini namanya ya darah durasi yang nggak keluar darah ini namanya naqo. Bahasanya naqo. Ya bahasa fikihnya naqo. Jadi kalau cari di Syamila atau cari di buku istilahnya ini namanya naqo. Naqo ini adalah inqita'ud dam maksudnya. Darahnya berhenti naqo. Nah, ya paham ya. Nah, naqo itu terjadi walaupun sebentar ya, walaupun ini kan 5 hari nakonya, walaupun sebentar. Misalnya ya ini kan selama 5 hari belum tentu full ya, belum tentu 24 jam ya. Ini keluar darah, ini yang nggak ada darah ini namanya nako. Ini sekarang keluar darah nih jam berapa sih? Jam 9 keluar darah ya, jam 9 keluar darah sampai subuh. Wah ini malam ya, pembalutnya aku dulu yang ini yang malam. Nah apa namanya, habis subuh ternyata berhenti sampai zuhur. Darahnya, perempuannya ke kamar mandi, pas bangun di tadi yang Ana bilang pakai itu kapas, ternyata nggak keluar. Ini kan baru keluar haid nih. Ini hari pertama nih. Dari Isya sampai subuh. Habis subuh itu berhenti sampai zuhur. Nah, dari subuh sampai zuhur ini namanya naqo. Ya, paham ya? Nah, habis zuhur keluar lagi. Ya, sampai asar misalnya. Nah, ini berarti dam, ya, keluar darah. Habis asar sampai maghrib berhenti lagi. Ya, alhamdulillah. Nah, itu namanya naqo. Nah, naqo ini hukumnya haid apa bukan haid? Haid. Nah, selama 24 jam. Ya, maksudnya selama darahnya ini belum 24 jam. Ya, paham ya? Ya. Jadi ini kan darahnya tadi dari Isya sampai subuh jam. Ya, katakan cuman 7 jam ya. Baru 7 jam, belum 24 jam. Jadi darah durasi berhentinya darah ya di tengah-tengah durasi darah yang mana kumulatifnya belum 24 jam, itu namanya naqo. Nah, hukumnya apa? Nah, hukumnya sebenarnya ada 2 pendapat ulama. Ya, kalau pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i dan itulah yang dipraktekkan oleh mayoritas wanita di dunia ini. Ya, yaitu qaulus sahab. Ada 2 qaul ya. Ada 2 qaul. Pertama qaulus sahab. Yang kedua namanya qaulul laqat.
Apa itu qaulus sahab? Ya. Ya, qaulus sahab itu apa? Qaulus sahab itu maksudnya hukum naqo ditarik. Ya, sahab itu kan ditarik ya. Maksudnya disamain sama hukum haid. Ya. Paham ya? Jadi nah mungkin belum terlalu kebayang, kecuali Anda jelasin yang qaulul laqad dulu. Kalau kita ngikutin qaulul laqad, nah ini sebagian ulama makanya qaulul laqad. Kalau kita ngikutin qaulul laqad, berarti habis subuh itu dia suci, wajib mandi walaupun haidnya baru 7 jam. Habis subuh itu berarti dia suci, wajib mandi, wajib sholat, dan boleh berhubungan. Paham ya? Itu kalau ngikutin qaulul laqad. Ya, paham ya? Nah, ini kalau kita ngikutin qaulus sah, nanti kita pakai qaulul laqad dulu ya. Nanti habis zuhur sampai asar apa tadi? Keluar darah. Haid. Nanti habis asar sampai maghrib nggak keluar darah lagi. Berarti suci lagi, mandi lagi. Paham ya? 2 kali. Itu qaulul laqad. Terus sampai durasi darahnya sampai 24 jam dan memang nggak keluar lagi darahnya. Paham? Nah, ini qaulul laqad. Susah. Paling susah. Ya, paham ya? Ya, tapi paling dipilih sama suami sih ini. Ya, makanya wal mufaddal ladal azwaj ya. Ladal azwaj, tapi ladal zaujat enggak. Dan itulah yang itulah yang dipraktekkan oleh mayoritas perempuan di dunia itu qaulus sahab. Ya, paham ya? Ya kasihan, masa mandi lagi, sholat lagi, kagak jelas apa ya gitulah. Paham ya? Paham. Iya, betul. Itu Ustaz, dari istihadah memang cuma satu indikatornya, yang tanggal 16 sampai akhir. Atau bisa juga dikatakan sebagai indikator itu yang hari kelima sampai hari ke-10 Ustaz. Dan apa sebenarnya faktor lainnya atau indikator lainnya sehingga bisa dikatakan sebagai darah istihadah? Iya. Apa itu definisi darah istihadah? Nah, darah istihadah itu yang tadi Anda bilang, yang tadi kemarin dibahas, darah yang keluar di waktu selain haid dan nifas ya. Jadi selain darah haid dan nifas itu darah istihadah. Misalnya kasusnya banyak, makanya menghukumi darah istihadah itu banyak hukumnya. Kasusnya banyak. Misalnya tadi ngelebihin 16 hari atau kurang dari minimal. Kalau tadi kan lebih dari maksimal istihadah. Kurang dari minimal juga istihadah. Pas digabung darahnya, hari pertama darah keluar cuman 2 jam. Hari kedua 2 jam, hari ketiga 2 jam. Terus gitu. Nah, baru seminggu udah berhenti nggak keluar sama sekali. Nah, itu berarti darahnya cuman 14 jam. Nah, ini berarti bukan darah haid, darah istihadah. Berarti hukumnya gimana? Berarti hukumnya kodok semua. Kodok semua, puasa dan sholat. Ya, karena dia hukumnya suci dan sayang sekali tidak berhubungan. Ya, seperti itu. Paham ya? Kalau misal dia sampai hari kelima itu udah 24 jam, kemudian tanggal 10-nya keluar. Iya. Nah, tetap haid. Jadi kebanyakan wanita ya lebih dari 24 jam ya durasi haidnya. Ya, paham ya? Betul. Nah, tapi perlu diketahui kasus kayak gini jarang. Kasus kayak gini jarang. Kebanyakan perempuan itu siklusnya adalah bulanan. Dan kalau udah keluar dia istirahat sampai sebulan penuh. Jadi misalnya siklus wanita itu ingat ya, yang normal itu sebulan. Artinya gabungan dari suci dan haid. Kalau dia udah haid seminggu, ya udah normalnya ya biasanya udah istirahat 23 hari. Ya seperti itu. Paham ya? Itu siklus. Makanya ya penting tuh kalau sebelum nikah tanya gitu, siklus haidnya ini apa enggak. Dan itu ngaruh. Yang Anda bilang ngaruh ke semua sih, ke kesehatan juga. Ya, ngaruh ke
mental juga. Ya, perempuan yang stres ya biasanya haidnya kagak normal. Jadi bisa kedua tuh, bisa ke mental atau bisa ke tubuh gitu. Memang dia mah orangnya bahagia aja, normal biasa, tapi mungkin makannya kurang sehat ya. Banyak kasus lah jamaah mah, banyak banget. Ya motor-motoran, sering motor-motoran terus. Ya ngaruh juga, sering motor-motoran ya, perempuan. Ya makanya beli mobil aja udah. Kalau perempuan. Ya, soalnya ya motor kan ngengkang seperti itu dan getarannya Angin. ya, dan banyak lah perempuan tuh banyak. Memang perempuan tuh makhluk yang luar biasa, paling harus dipahami ya, paling unik ya, paham ya. Ya lanjut. Nah wagolibuhu situn aw sab'un ya ini ya, perempuan sehat itu apa? Jadi ingat, perempuan sehat itu siklusnya 30 hari sebulan. Siklus itu apa? Siklus itu gabungan dari haid dan dan suci. Nah, suci itu apa namanya? Suci itu minimalnya 15 hari. Oh, nanti dibahas ya, Ya lanjut, wa aqallun nifas. Wa aqallun nifasi lahdatun wa aktsaruhu 60 yawman wa ghalibuhu 40 yawman. Iya. Nah, nifas itu sesaat aja udah ini ya. Sesaat aja itu udah bisa. Apa itu nifas? Yang keluar setelah lahir. Jadi dia pas lahiran. Ini ingat ya, bukan darah pas keluar ketika lahiran, enggak. Setelah. Jadi apa itu nifas? Apa itu darah nifas? Darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah seluruh anggota tubuh bayi keluar. Ya. Seluruh anggota tubuh bayi keluar. Tatkala seluruh anggota tubuh bayi keluar, masih ada darah yang keluar, itu namanya darah nifas. Kalau darah yang keluar bareng sama bayi, ya, itu namanya darah lahiran, namanya damut tolk. Ya, atolk. Ya. Kalau yang sehari atau 2 hari sebelum melahirkan. Nah, bukan darah nifas juga. Ya, itu apa namanya, masih jatuhnya dam fasad atau dam istihadah. Ya, seperti itu. Nah, sebagian ulama soalnya ngebedain antara dam fasad sama dam istihadah dari segi nama. Kalau dari segi hukum sama, seperti itu. Paham ya? Nah, tapi kalau menurut ulama yang mengatakan orang hamil bisa haid, ya bisa jadi itu darah haid. Yang darah yang keluar sebelum lahiran. Ya, paham ya? Tapi kalau belum lahirannya sebelum pembukaan ya, seminggu sebelum lahiran dia keluar darah. Nah, bagi ulama yang mengatakan ada haid bagi orang hamil, nah, dan itu mazhab Syafi'i, ya mazhab Syafi'i bilang wanita hamil bisa haid. Nah, maka itu haid. Ya, tapi kalau yang mengatakan tidak, wanita hamil tidak bisa haid, nah maka itu darahnya darah apa? Damu fasad, ya, atau darah istihadah ya. Paham ya? Ya seperti itu. Tapi kebanyakannya sih ulama bilangnya damu fasad. Ya sama-sama aja sih, darah luka ya. Paham ya? Paham? Ya, alhamdulillah. Ya. Ini apa, bab haid ini penting ya. Penting sekali. Ya soalnya kebanyakan literasi wanita dalam masalah haid itu yang nggak nyampe 10% dari yang semestinya. Ya, ustazah ya tempat kajian itu jarang sekali ngajarin haid ini. Ya, apa namanya, fikih haid, fikih literasi wanita ya. Masalah fikih haid rata-rata hanya warisan aja. Ngeliat darah udah berarti nggak sholat ada gitu. Paham ya? Ya nggak nyampe 10% ya, yang seharusnya. Ya. Jadi kalau masalah haid itu ada 100, ya ada 100 masalah, mungkin yang diketahui sama wanita nggak nyampe 10. Paham ya? Dan makanya ya cowok nih walaupun kita nggak haid ya bisa belajar, ya tetap belajar ya, seperti itu. Ya, nanti diajarin ke istrinya. Ya. Ya, jangan sampai nanti istrinya yang belajar ke suami orang.
Iya, Ya, salah. bahaya ya, apalagi babnya bab haid lagi. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Jadi biar istri kita nggak belajar ke suami orang, kita yang kita yang belajar. Ya nggak apa-apa sih kalau belajar di masjid mah. Ya, ibu-ibu, tapi kan ibu-ibu zaman now yang ngeri-ngeri ya. Ya, belajarnya nanti privat lagi mintanya. Iya. Ya. Atau kitanya yang ngeri, mana naudzubillahin min dzalik. Paham ya? Itu penting ya. Ini pelajaran anak dari kelas 3 SMP ini. Bab haid ini ya, penting ya. Dan ini apa namanya 1 tahun selama 4 tahun tuh belajar fikih haid ini. Jadi udah kayak fikih faraid ya. Jadi SKS sendiri, jadi mata pelajaran sendiri. Pelajaran namanya fikih haid. Nah, di kuliah syariah kan nggak ada kan khusus gitu fikih haid, adanya fikih faraid, fikih qada paling yang dipisah. Yang gitu. Tambah fikih syafi'i, fikih haid. Ya lanjut. Wa aktsaruhu situna yauman 60 hari, nah golibnya 40 hari. Nah, ini masa kritisnya para suami di sini. Nah, seperti itu 40 hari. Ya, lanjut. Wa aqallu tuhri bainal haidataini 15 yauman wala hadda li aktsarihi. Ya. Nah, kalau masa suci tadi apa minimalnya 15 hari, kebalikan dari maksimal haid ya. Wala hadda li aktsarihi. Nah, apa namanya? Maksimalnya nggak ada batasnya. Ya tadi Anda bilang kalau perempuan lagi kagak jelas kan, lagi gazebo ya, lagi uring-uringan, kesehatannya lagi ini, ya, apalagi stres dan banyak ini pikiran, nah itu bisa nggak haid sampai lebih dari sebulan ya, bahkan bisa sampai lebih, sampai berbulan-bulan ya. Misalnya kayak misalnya yang mau umroh memakai obat penahan haid, nah ini ngaruh sekali, setelahnya bakalan berantakan haidnya. Nah makanya ya ulama nggak menganjurkan sih kalau lagi umroh tuh ya kalau memang jadwalnya nggak bentrokan sama haidnya, umrohnya nggak usah pakai obat ya. Jadi hukumnya bukan sunnah ya, maksudnya pakai obat tuh untuk wanita umroh. Kalau ada pertanyaan apa hukumnya wanita umroh haji pakai obat ya menahan haid, hukumnya apa? Hukumnya boleh ya, tapi bukan sunnah ya. Dan itu pun ada syaratnya pertama izin suami, kemudian dokternya harus yang rekomendasi, dan syarat ketiga obatnya harus cocok. Tidak ada, tulis aja ya, apa hukumnya wanita haji umroh pakai obat nahan haid? Jawabannya boleh, tapi dengan 3 syarat: izin suami, dokternya recommended, yang ketiga adalah obatnya cocok ya. Obatnya cocok, kan banyak yang nggak cocok ya. Lanjut ya. Wa qallu zamanin taqidu fihil mar'atu tis'u sinin. Nah, wanita yang paling muda untuk bisa haid ada 9 tahun, tapi pakai hijri ini ya, pakai hijriyah ya. Ulang tahunnya pakai hijriyah. 9 tahunnya 9 tahun hijriyah ya, berarti 9 tahun kurang kalau pakai Masehi. Nah, kalau darah yang keluar sebelum masa umur minimal, nah maka namanya darah apa? Namanya darah fasad. Nah, udah kita bedain antara istiadah sama fasad ya. Darah fasad kasusnya banyak. Salah satunya ini, darah yang keluar sebelum umur haid ya. Darah umur haid. Wanita biasanya haidnya umur berapa? 6, 12, 9 atau 10? SMP ya, 12 Ya, tahunan. rata-rata umur 10 sampai 12 lah perempuan ya, 10 sampai 12 ya. Jadi antara kelas 6 SD, 1 SD atau 1 SD lagi 1 SMP atau 2 SMP ya. Ya intinya gitulah ya. Ada yang kelas 5 juga udah haid ya. Intinya mayoritas perempuan antara 10 sampai 12 lah ya. Mayoritas perempuan Indonesia tuh 10 sampai 12 haidnya. Yang jarang yang belum haid umur 12 atau umur 13 jarang. Kalau cowok
Nah, mayoritasnya ya apa namanya dari 12 nah, sampai 14 kalau cowok ya. Cowok ya. Ya, nah kalau umur 16 belum mimpi basah gimana? Ada di jemaah nanya ke anak, Pak, Ustaz umur 20 tahun ya, tapi belum mimpi basah. Allah, wong beso ini namanya. Apa namanya, benar-benar ini ada kelainan, pasti ada kelainan ya. Belum mimpi basah, tapi udah umur 20 tahun. Ya, gimana hukumnya? Langsung anak bilang, wah, kata jemaahnya, Ustaz itu udah balik apa belum tuh? Anak bilang, wah Bu, itu mah udah ablak-ablak Bu. Ya, bukan udah balik lagi. Ya, jadi patokan balik itu apa namanya, mimpi basah dan umur ya, umur 15, umur 15 mau apa? Mau mau mimpi basah atau sudah mimpi basah ataupun belum, dia udah balik. Perempuan juga sama ya. 15. Wa aqallul hamli sittatu asyhur. Nah, kebanyakan apa? Minimal hamil 6 bulan. Nah, paling lama 4 tahun. Nah, ini penting nih, 4 tahun. Ya. Jadi itu ya, tapi anak tanya ke dokter ya. Wah, ini mah kalau di ilmu kedokterannya hukumnya udah mustahil. Ya, kalau secara ilmu ya, itu udah mustahil. Ada kandungan orang ya dalam perut 4 tahun tuh udah mustahil. Ya, seperti itu. Kalau minimal 6 bulan ada. Itu benar sesuai kedokteran. Nah, makanya sebagian ulama sebagian ulama itu mazhab lain bukan 4 tahun. Ya, ada yang 2 tahun, ya, seperti itu. Ya, ada yang 1,5 tahun. Ya, seperti itu. Ini penting ya, penting. Ya, seperti itu. Ya. Ya, jadi misalnya perempuan udah apa? Udah ditinggal sama suaminya, ya. Udah cerai misalnya, atau ditinggal meninggal udah 2 tahun ya. Tiba-tiba melahirkan ya. Tiba-tiba melahirkan. Ya kalau menurut mazhab Syafi'i ya bisa jadi masih anaknya, anak suami yang sebelum ditinggal ini. Ya, paham ya? Jadi jangan dituduh zina. Apa namanya? Masih bisa jadi anaknya. Paham ya? Itu samratul khilafnya. Samratul qawmi itu maksimal tuh 4 tahun. Tapi secara kedokteran sih udah mustahil. Karena penanganannya mustahil. Paling lama 4 tahun ya. Kedokteran ya paling lama ya. Jadi 11 bulan aja itu udah lama banget ya. 11 bulan aja itu udah lama banget. Tapi kalau paling lamanya, patokannya paling lama anak lupa, nggak tahu berapa. Ya tunggu anaknya udah berkumis nanti baru lahir. Ya, ya lanjut. Wa nawagalibuhu tis'atu asyhur ya. Paling ininya. Nah, sekarang wayahrumu bil haid. Nah, dari sini ini namanya al-ahkam al-muta'alliqah bil haid. Al-ahkam al-muta'alliqah bil haid. Ini namanya al-ahkam muta'alliqah bil haid. Dia bukan bab haid, tapi dilarang gara-gara ada haid. Nah, ini dalil bahwasanya haid itu penting karena nyamber ke bab lainnya tuh luar biasa. Al-ahkam al-mutarattibah atau bukan muta'alliqah, yang mutarattibah. Hukum-hukum fikih yang mutarattibah. Apa mutarattibah? Yang berdampak dari bab haid. Ya, bisa jadi dilarang. Ya, ini kita baca sampai selesai ya. Pertama sholat, ya sholat nggak boleh. Kemudian, nah selain sholat juga sama, sujud tilawah, ya sujud syukur juga nggak boleh. Dalam mazhab Syafi'i sujud-sujudan kayak gitu itu termasuk sholat. As-shaum, puasa juga nggak boleh. Ini nggak boleh ya. Apa hukumnya wanita haid sholat? Apa hukumnya wanita haid puasa? Hukumnya kabiroh, dosa besar. Dosa besar. Wa qiraatul Quran, nah baca Quran. Nah, kalau wanita haid wa yahrumu bil haidi wan nifas ya. Haid sama nifas hukumnya sama ya. Nah, qiraatul Quran. Nah, qiraatul Quran di sini
kalau dengan niat qiraah. Ya, dengan niat qiraah. Ini anak ngejelasin mazhab Syafi'i dulu ya. Apa maksud qiraatul Quran yang haram di haid? Kalau niatnya niat qiraah, bukan niat zikir sama doa ya. Jadi kapan membaca Quran itu wajib haram bagi wanita haid? Satu, versi Syafi'i dulu ya. Satu, ya. Bil lafz. Nah, ini syurut tahrim ya. Syurut tahrim qiraatul Quran alal haid. Ya. Kapan membaca Quran bisa dikatakan haram untuk wanita haid? Satu, kalau bil lafz. Bil lafz. Bil lafz itu keluar suara walaupun kecil. Kalau lip sync ya, lip sync sama enggak keluar suara sama sekali. Memang benar-benar beda ya lip sync sama keluarin suara tapi isror. Kalau isror itu kalau antum dalam kesendirian ya, kesepian nggak ada suara, keheningan, antum baca itu masih kedengeran kalau isror. Tapi kalau lip sync benar-benar nggak ada suara. Jadi itu syarat pertama, bil lafz. Paham ya? Bil lafz. Kedua adalah bukan terjemahannya. Ya, bukan terjemahannya. Jadi lafaz Arab, lafaz Qur'annya, bukan terjemahannya. Itu dobit kedua, syarat kedua. Ya udah, syarat ketiga dia bukan niat zikir atau doa atau ruqyah. Ya. Itu syarat tahrim yang ketiga. Dia bukan niat apa? Zikir, ruqyah atau doa. Ya. Ya. Kalau doa misalnya ya Rabbana atina fid dunya itu kan Quran. Waghfir li walidayya itu Quran, itu kan doa. Zikir misalnya sebelum sholat sebelum tidur baca ayat kursi. Atau ruqyah ya lagi haid dia ahli ruqyah gitu. Yang ruqyah dianya lagi haid, cakep banget. Nah, itu juga nggak apa-apa. Paham ya? So, ini bukan terjemahan, tapi kalau dia tafsir dari bahasa Arab bisa masuk. Iya, kalau tafsirnya berarti nggak apa-apa. Ya. Paham ya? Ya. Bukan terjemahan maksudnya adalah lafaz Qur'annya ya. Adapun kalau tafsir atau terjemahannya itu nggak apa-apa. Udah. Sekarang nah ini qiraatul Quran. Nah sekarang wa masul mushaf. Nah yang haram bukan hanya bacanya ya, tapi nyentuh mushaf. Nyentuh ya, mas itu berarti. Nah ini ana belum cari ya di PR yang kemarin, yang pertanyaan yang minggu lalu ana belum bahas ya. Jadi kudu make yang tadi, yang telapak tangan apa ini? Apa mutlak dengan yang lain gitu. Nah, kalau dari segi bahasanya sih mas. Jadi dalam fikih itu ada namanya furuq fiqhiyah. Furuq fiqhiyah itu apa? Perbedaan-perbedaan dalam dawabit fikih. Nah, ada beda antara lams sama mas. Ya, kalau nyentuh perempuan itu namanya lams. Pakai apa? Pakai semua kulit lah yang penting. Tapi kalau masuk dubur atau masul mushaf itu makanya mas. Mas itu pakai yang telapak tangan. Berarti kalau megang mushafnya begini, ya seharusnya ya, kan tadi bahasanya mas ya. Berarti kalau begini nggak apa-apa. Atau senggol begini nggak apa-apa. Yang penting mas. Di Al-Quran gimana? La yamassuhu illa mutahharun, makanya mas. Ya paham ya. Tapi anak belum takkid ya. Ya. Apa? Nah, penting ini. Apa itu mushaf? Nah, mushaf itu segala sesuatu yang ditulis ayat Quran di situ. Ya, ditulis ayat Quran di situ untuk dibaca atau untuk dipelajari. Ya. Ma kutiba fihi ayatun min ayatil Quran, ya, lidirasah. Ya, untuk belajar atau untuk baca. Ya, itu namanya Quran. Ini papan tulis nih, tatkala ada ayatnya, ada ayat Al-Qur'annya, maka ini jadi mushaf papan tulis. Anda nyentuh papan tulis ini kudu pakai wudu. Ya, walaupun satu ayat. Paham ya? Apa itu mushaf? Ya, segala sesuatu yang ditulis Al-Qur'an. Tapi untuk dirasa untuk dibaca atau dipelajari. Kalau untuk dipajang, nah itu enggak. Tembok nih ditulis kaligrafi gitu.
Tujuannya apa? Bukan belajar kan? Tujuannya untuk hiasan. Kalau tujuannya untuk belajar, di tembok jadi mushaf ya. Ya, paham ya? Paham. Nah, itu definisi mushaf. Nah, sekarang gimana gilafnya? Gimana gilafnya? Dalam mazhab Syafi'i gilafnya juga sama. Gimana pinggiran-pinggirannya? Sama. Gimana kotaknya? Sama. Ya, sama. Ya, paham ya? Tapi tatkala nempel dengan mushafnya. Kan kalau sebagian mushaf ada kotaknya tuh ya. Iya, iya. Nah, kotaknya lagi kotaknya ya, bukan gilafnya. Bahkan kotaknya. Ini mushaf nih. Ini gilafnya. Ini hawashi, ini namanya hawashi nih. Pinggiran-pinggirannya. Nah, ini semuanya wajib pakai wudu. Ya, wajib suci. Jadi ini hurufnya nih, ini hurufnya. Ini hurufnya. Hurufnya udah jelas. Nah, terus ini pinggiran-pinggirannya nih. Haram juga. Ya, jadi jangan sampai ente lagi nggak ada wudu, ya megang Quran biasa terus gini-gini ngebuka. Nah, ini tetap nggak boleh. Ya, paham ya? Walaupun pinggirannya. Gilafnya juga sama. Nggak boleh. Paham ya? Nah, bahkan sunduknya, kotaknya juga sama. Ya, nggak boleh. Ya, kecuali kalau sunduknya sudah terpisah sama mushafnya, baru sunduknya boleh. Kalau di atas meja tuh? Di atas mejanya wajib wudu nggak? Enggak. Ya, karena ini laisa lahu hukmul mushaf. Mejanya ini laisa lahu hukmul mushaf. Tapi kalau kotak itu ya tasil, nyambung. Jadi hukumnya hukum mushaf. Paham ya? Paham. Ustaz, boleh nggak pakai apa? Pakai pulpen begini, ngebuka. Ya, gitu. Nah, dibahas sama Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi dua kaul. Ya, yang rojih haram. Ya. Apa? Pertanyaan? Kalau ada apa masa darurat gitu kan, orang jatuh dari Iya. mari Iya. Iya. Ini kan namanya mas ya. Mas itu kan nyentuh ya. Nah, kalau dia sampai bawa gerak nih, dia sampai jalan, itu namanya hamil. Ya, itu yang berikutnya hamil. Ya, paham ya? Hamil itu dianya sampai jalan, walaupun selangkah. Ya, paham ya? Nah, gimana kalau darurat? Ya, darurat. Nah, kalau darurat itu hukumnya boleh. Kalau Qurannya sampai berada dalam posisi yang tidak selayaknya. Ya, seperti itu. Ya, paham ya? Ya, nah, itu darurat. Jatuh dari lemari ke atas kasur misalnya. Nah, ini masih layak nggak? Mushaf masih layak nggak di atas kasur? Kasurnya spring bed. Ya, masih. Ya, berarti belum darurat. Ya, kalau udah jatuh ke lantai, nah baru darurat. Paham ya? Nah, ini semua yang Anda jelasin fikih Syafi'i. Ya. Mau jelasin fikih yang lain gak nih? Nanti dulu dah. Ya. Gimana hukumnya yang perempuan yang hafizoh ya? Apa namanya? Orang yang mudarrisah dan seterusnya. Lanjut dulu. Nanti yang selain di luar fikih Syafi'inya setelah selesai aja. Nah, sekarang wadukhulul masjid juga sama. Masuk masjid. Ya, masuk masjid. Nah, masjid di sini maksudnya bangunan ya. Berarti kalau di teras nggak apa-apa. Ya, bangunan. Nah, tawaf ini juga jumhur wal waqfu berhubungan. Nah, ini mazhab Syafi'i ini wal istimta'u baina surra wa rukbah. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu perempuan yang lagi haid itu tidak istimta' di sini maksudnya perempuannya yang dijadikan objek. Jadi wanita yang haid ya, istrinya tidak boleh beristimta' ke bagian antara pusar dan lututnya. Ya. Paham ya? Nah, adapun kalau perempuannya yang beristimta' ke suaminya, itu boleh. Semua bagian tubuh boleh. Ya, paham ya? Seperti itu. Ya, jadi yang nggak boleh tuh yang forbidden itu adalah ceweknya. Ya, jadi ceweknya itu kalau mazhab Syafi'i ya
Itu yang forbidden itu bukan hanya berhubungannya itu, ya bukan hanya senggamanya itu, tapi antara pusar dan lutut, ya pusar dan lutut ini. Nah ini nggak boleh diistimta sama suaminya, paham ya? Udah pakai celana jeans, ya pakai pakai gesper ya, sampai bawah lutut. Nah, kalau Nabi kan dulu pakai izar ya. Ya kalau suami zaman sekarang nggak cukup pakai izar ya, celana jeans. Paham ya? Nah itu dalam mazhab Syafi'i. Adapun kalau kalau tubuh suaminya, nah itu nggak ada forbidden sama sekali dari ujung ke ujung. Jadi kalau perempuan haid misalnya lagi nafsu, ya udah nggak apa-apa. Ya iniin aja, habisin aja suaminya. Nggak apa. Dari ujung ke ujung, ya nggak ada yang istisna. Qaidah ammah ya. Ammah udah ammah, nggak ada istisna sama sekali. Nggak ada istisna. Nah, adapun si ceweknya yang forbidden itu. Nah, tapi kalau mazhab Syafi'i, kalau mazhab yang lain, ya istimta baina surah wa rukbah ini nggak haram. Ya, yang haram hanya waktunya aja itu. Dakhala yadkhulunya ini yang haram. Wa yahrumu 'ala junub. Ya, wa yahrumu 'ala junub. Ya. 'Ala junubi khamsatu asya'. Nah, adapun kalau junub ini hampir sama kayak haid tapi didiskon 3 perkara ya, 3 atau 7, 3 perkara. Jadi yang haram cuman salat, qiraatul Quran, masul mushaf wa amluhu wa tawaf wa lubthu fil masjid ya. Jadi kalau dukhulul masjid doang boleh, yang nggak boleh lubthu, berdiam diri. Nah, berdiam dirinya ini patokannya urf ya kisaran sekian beberapa menit lah. Jadi kalau berdiam diri misalnya 5 menit bisa dianggap berdiam diri nggak? Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i bisa. Nah itu berarti sudah dianggap i'tikaf. Nah berarti kalau yang junub berarti nggak boleh berhenti gitu 5 menit di dalam masjid. Nah, adapun kalau alal muhdits, kalau ada kata-kata muhdits berarti hadatan asghar ya. Kalau hadatan akbar bahasanya bukan muhdits tapi junub. Ya, paham ya? Walal muhditsi, nah muhdits cuma 3. Salat, tawaf sama masul mushaf. Ya, intabi ya, masul mushaf sama hamluhu. Berarti kalau baca Quran masih boleh. Kayaknya cukup ya. Cukuplah nah, sudah lama. Pertanyaan aja, fadhil. Mungkin Ana mau bahas dulu masalah tahfidz ya, pesantren-pesantren tahfidz ya, masalah pesantren-pesantren tahfidz. Nah, ini banyak di Indonesia ya pesantren-pesantren tahfidz ya, lil banat ya. Ini menurut Ana ya agak terlalu tawassu', sangat keluar dari mazhab Syafi'i. Ya, mereka tuh perempuan yang lagi haid itu di pesantren-pesantren tahfidz banyak ya, enggak semua. Banyak pesantren tahfidz yang ya asal aja baca Quran, megang mushaf. Ya padahal mereka lagi haid. Nah, ini banyak terjadi ya di pesantren-pesantren tahfidz wanita. Nah, itu bebas banget megang Quran. Nah, kalau menurut ini boleh sih, tapi ngikutin mazhab Malik. Mazhab Malik itu hukumnya yang seperti ini boleh dengan syarat kalau enggak dia itu thalibah atau muallimah ya. Dia ini darisah atau mudarrisah. Dia pelajar atau pengajar Quran. Nah, ini hukumnya boleh. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi praktek yang di dalam mazhab Syafi'i, praktek pesantren-pesantren tahfidz itu yang wanitanya itu megang mushaf asal ya, baca Quran asal itu ngikutin mazhab Malik. Ya nggak apa-apa sih selama ada ulama yang mengatakan ya. Tapi kalau ngikutin mazhab, kalau itu jadi benar-benar jauh sama mazhab Syafi'inya tuh. Ya kalau andaikan ikhtiyat bagus lah, lebih bagus ikhtiyat. Misalnya ya ikhtiyatnya gimana? Pakai Quran terjemah atau pakai HP misalnya. Nah, handphone ini jumhur mu'asirin ya, ulama kontemporer menghukumi ini bukan
bukan mushaf. Jadi walaupun dia haid boleh ya. Jadi saranana ya agak harus ikhtiar lah, jangan terlalu bebas megang mushaf lagi haid itu ya. Paham ya? Fadl. Nih yang kayak pertanyaan yang kayak gini-gini yang di ini ya, yang keluar ujian nih, pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi gitu, yang sering dipraktekkan ya. Fadl, yang bertanya tadi banyak. Siapa dulu ya? Ya siapa aja lah. Mana aja. Oh iya udah. Tadi lupa siapa dulu. Jadi kiroah tanpa mushaf itu boleh setelah hafalan. Iya boleh. Jadi untuk yang belum wudu ya. Adapun yang untuk junub atau haid, versi mazhab Syafi'i ngebaca tak dengan hafalan itu juga nggak boleh. Yang penting kan ngebaca. Ya paham ya. Walaupun nggak mushaf. Tapi kalau bagi kita yang hanya hadas asgor, nah, apa hukumnya baca Quran belum wudu tapi nggak megang mushaf? Hukumnya boleh. Paham ya? Paham ya? Ustaz Mahfud. Kalau misalnya lagi baca Quran, nah kemudian batal, itu masuk darurat tuh bukan sih? Kan megang mushaf kan, kan batal. Intinya ini gimana? Enggak darurat karena walaisa fil Qur'ani min waqfin wajib. Ya artinya bisa berhenti, nggak apa-apa. Jadi ketika ngaruh Quran wudu lagi itu berarti bukan mushaf. Gimana? Kan baca Quran megang mushaf. Megang mushaf kan ya. batal kan? Batal. Kemudian kita pindahkan mushafnya, kemudian kita ambil wudu kan. Ketika kata ngambilnya iya, itu mah itu lazim ya. Lazim la yatimul wajibu illa bihi. Ya. Jadi nggak perlu pakai misalkan kayak hail gitu. Apakah kudu pakai hail apa enggak? Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam. Tapi ingat ya, disunahkan bagi orang yang lagi megang mushaf untuk menahan kentut. Ya, untuk menahan untuk tidak batal wudunya. Paham ya? Apalagi lagi baca Quran, tahan ya. Jangan perot-perot aja, jangan asal-asal perot-perot aja. Ya, jadi apa? Kalau lagi megang mushaf disunahkan untuk tahan. Disunahkan sih, nggak wajib ya. Disunahkan untuk tahan ya. Paham ya? Ada lagi? Kalau Ustaz Mubarak dulu deh. Sahatul haram tidak harus boleh. Nah, untuk masalah sahah ya, untuk masalah sahatul masjid itu ulama berbeda pendapat, dan hukum al-ahkam al-mutarattibah ala sahatul masjid itu banyak banget. Ya, pertama masalah tahiyatul masjid, kedua masalah i'tikaf, ya, kemudian ketiga masalah ini dukhulul masjid apa enggak, yang masalah apa? Masalah haid, junub. Nah, itu masalahnya banyak, dan kadang-kadang ulama merojihkannya beda-beda. Masalah i'tikaf yang rojihnya itu minal masjid misalnya, atau bukan minal masjid misalnya. Ya, masalah tahiyatul masjid misalnya itu yang roji adalah bukan masjid misalnya. Nah, masalah pahala 1000 Masjid Nabawi masuk misalnya. Untuk wanita haid misalnya nggak masuk. Ya, jadi setiap masalah ada yang rojihnya. Paham ya? Masalah sahatul masjid, masalah apa? Teras masjid itu. Ya, beda-beda. Ya, jadi yang rojih yang mana? Di setiap masalah ada khilaf. Di setiap masalah ada khilaf. Ya, seperti itu. Nah, itu masalah wakaf apa enggak terasnya? Ikut wakaf apa enggak? Banyak lagi. Pokoknya boleh dijadiin hammam enggak? Kayak gitu, dan seterusnya. Banyak permasalahannya. Ya. Ada lagi? mencium mushaf. Mencium mushaf. Habis selesai ini. Nah, apa hukumnya? Ini lebih kepada bukan fikih berarti ini. Adab ya. Bukan fikih ini, adab ya. Nah, ulama berbeda pendapat ya. Nah, banyak ulama yang melarang, tapi banyak juga ulama yang mensyariatkan ya, seperti itu. Nah, ulama yang bilang mensunahkan ya, ada dalilnya asar ya. Ada dalilnya asar. Ada yang bilang asar dari Ikrimah bin Abi Jahal ya. Ikrimah ya sahabat ya, walaupun beliau anaknya Abu Jahal ya, tapi beliau sahabat ya, sahabat yang alim lah, salah satu minal muhsinin ya, hasuna islamuhu lah, seperti itu. Nah, beliau suatu ketika
pernah mencium lembaran-lembaran Al-Quran. Ya dulu masahif ya, masahif lembaran-lembaran Al-Quran dia pernah mencium setelah ini. Nah itu yang terkenal dalilnya. Ada juga yang dalilnya pakai dalil am ya, dalil am, yaitu menghormati. Ya mencium itu wah udah ma'ruf ya, udah menghormati ya. Salaf, para ulama, para sahabat sering mencium tangan, bahkan mencium tangan para sahabat atau para guru yang mereka hormati. Ya, antum kalau iseng ya buka di Syamilah, buka di Syiar Alamin Nubala, tulis qabbala yadahu, wah keluarnya banyak ya. Keluarnya banyak dalil. Nah, yang bilang yang melarang juga ya banyak dalilnya. Ya ini adalah ibadah ya, menurut ibadah. Nah, menurut antum gimana Sat? Kita ini apa enggak? Ya kalau menurut ana sih kalau antum mau melakukan jangan seringan, jangan setiap ini. Ya jangan, soalnya dalilnya kurang kuat sih. Nah, kalau antum mau melakukan ya, ini kalau antum mau melakukan nanti mau mencium mushaf ya sarana jangan setiap kali ya. Yang begini-gini biasanya fatwa Syekh bin Bas kayak gitu ya. Kalau ada permasalahan istilah kayak gitu dan sifatnya adab ya enggak berkaitan dengan akidah ya. Ya, nah itu biasanya Syekh bin Bas bilangnya bagusnya ditinggalkan. Nah, tapi kalau antum mau mengerjakan ya sesekali nggak apa-apa. Ya, biasanya seperti itu dia fatwanya Syekh bin Bas. Seperti itu. Ya jangan sampai ya mushaf nggak dicium tapi buaya dicium ya. Ada ya minal muntasibina ilal ilm lah, minal muntasibina ilal ilm. Ya bilang boleh nyium tangan kiai itu kafir ya, murtad itu. Ya mencium itu kita udah menyembah ustadz tersebut. Ya terus marah-marah ke ustadznya gitu. Ya seberapa sucikah Anda? Ya sampai Anda tangannya dicium. Ya itu benar sih, intinya benar. Jadi masalah mencium tangan tuh dua perspektif. Perspektif murid yang nyium atau anak yang nyium sama perspektif yang dicium. Nah, kalau yang dicium, kalau guru ya kalau bisa jangan kebiasa jangan gitu. Ya Masya Allah. Ya kayak gitu. Kebanyakan pesantren NU ini anak benar-benar objektif ya. Ya banyak ustaz-ustaz yang NU tuh ya seperti itu, maksudnya salaman itu perspektif diri ya. Kalau dia nggak dicium, dianya marah, ustadznya itu marah. Nah kalau sampai segitu ya mungkin menurut anda sih udah salah hati ya. Ya seperti itu. Terus juga ya ustadz kampung juga sama ya. Kalau salaman tangannya auto tinggi ya ustadz tangannya. Ini kenapa tangannya ini ada pernya apa gimana? Nah kayak gitu ya. Ya seperti itu. Nah ada dua perspektif. Ini anak ngejelasin kalau perspektif yang dicium ya itu udah jelas lah. Ya kita nggak boleh mensucikan diri sendiri, itu mah udah jelas lah. Nah sekarang perspektif murid ya, apa hukumnya mencium? Nah seperti itu. Ya mungkin ada maslahatnya lah. Ada maslahatnya. Ini pembahasannya panjang sih. Cuman ada kasus ya dia mengharamkan cium tangan bahkan sampai kafir ya. Sampai kafir ya. Seperti itu sujud kepada hamba kepada manusia itu. Ya seperti itu. Nah tapi tertangkap video dia lagi beli buaya ya, ya buayanya, wah dielus-elus sama dia buaya dan bukan buaya darat, buaya beneran ya. Buaya beneran, habis itu dicium. Wah, dengan wajah yang sangat bahagia sekali ya, seperti itu dengan seperti itu ya. Allahu a'lam lah. Kita nyium tangan orang tua ibadah apa bukan sih? Katakan bukan ibadah karena emang cinta ya. Sama aja kayak dia nyium buaya kan. Dia kan nyium buaya kan karena seneng kan. Karena seneng banget lah pokoknya. Sayang ya, takjub sampai dicium tuh buaya. Ya buayanya mah nggak ngepek ya kulitnya. Nah kalau ke orang tua ya gitu juga sama, kita juga sama ke orang tua gitu, menghormati ya, sayang cinta pada orang tua tersebut sebagaimana dia nyium buaya gitu ya. Begitu juga sama ke guru ya.
Allahu a'lam bishawab, Allahu a'lam bishawab ya. Intinya kita doa pada Allah semoga kita diberikan at-taufiq bainal qauli wal amal. Ya, jangan sampai isi otak kita idealis tapi perbuatan kita malah dolalam mubina ya. Apa seperti naudzubillah min dzalik ya. Perbuatan kita malah orientalis ya, seperti itu. Kapitalis ya, seperti itu. Nah, apa hukumnya mencium mushaf? Allahu a'lam bishawab ya. Kalau menurut ana, kalau antum pun mau melaksanakan, kalau bisa jangan setiap kali gitu. Ini versi jawaban ana ya, jawaban ana. Tapi kalau andai kan antum melihat orang yang mencium mushaf, ya jangan diingkari ya. Bisa jadi dia ngikutin pendapat yang boleh. Diskusi boleh ya, tapi mengingkari sampai bermusuhan nggak boleh. Diskusi boleh ya. Beda antara diskusi sama berantem ya. Iya. Nah, seperti itu. Diskusi mah maftuh. Ya, dalam Islam tuh maftuh. Ada lagi? Taruh apa? Setelah Ustaz Mubarak kayaknya ada yang nanya deh. Oh udah, ini si Habib ya. Ustaz Andi Pak. Ketika menyentuhnya itu antum sebut yang dilibatkan atau di Mas nyentuh mushaf. Nah kalau ngeliatin zahir lafadznya sih dengan ini, dengan batinnya. Sebagaimana di bab wudu yang ana jelasin. Tapi ana belum takkid lagi. Ya, tapi kalau dari zahirnya sih mas, ya mas. Kalau mas itu berarti dari ini ya. Berarti kalau begini atau begini nggak dosa ya. Ada lagi? Kayaknya Ali dulu dah. Kalau misalnya nih kita junub pada Isya kan, terus subuhnya Apa? misalnya kita junub pada Isya, jima kan, kemudian subuhnya lupa ternyata ada jima setelah Isya malam, kemudian sholat zuhur lagi belum keingat, maksudnya kita lagi jima itu, kemudian setelah zuhur baru diingat misalnya istirahat akan junub dari malam. Terus itu waktu subuhnya wajib dukur atau cukup bertobat saja? Enggak, jadi gini. Barang siapa yang mengakhirkan kewajiban ya, barang siapa yang mengakhirkan kewajiban dan dia mengakhirkannya itu dalam kondisi ingat dan tahu. Nah, maka tatkala dia melanggar sebuah ibadah, maka hukumnya walaupun lupa gitu. Tatkala dia melanggar ibadah walaupun karena motif lupa, ya, nah itu maka ibadah tersebut tidak sah. Dan ada unsur dosanya juga. Nah, nih ana jelasin dalam kasus. Ana udah tahu celana ini najis. Ana udah tahu celana ini najis, tapi ana mengentar-entarkan untuk mencucinya atau enggak langsung diamankan. Ya, artinya kalau diamankan makanya taruh ember lah ya, biar ketahuan nih celana kok kotor. Nah, ana sengaja mengakhirkan mencuci najis tersebut ya, padahal ana tahu dan ingat, sengaja namanya juga ya. Nah, suatu ketika dipakai sholat zuhur. Sebelum zuhur dia nggak ingat bahwasanya celana ini ada najisnya. Nah, tapi dia kelupaan, uzur kan. Nah tapi karena uzurnya yanbani ala ghairi uzur, ya pahamnya, lupa yang sempat ingat, nah itu maka nggak sah ibadahnya, paham ya? Ya seperti itu. Nah jadi dia kecuali kalau gini, habis sholat zuhur baru ketahuan, baru ingat, baru tahu, oh ternyata najis. Inilah celana yang najis, atau ngelihat oh ada najisnya. Nah itu baru sholatnya sah ya, dan dianya nggak dosa. Tapi sahnya pun menurut madzhab Hambali ya. Kalau madzhab Syafi'i walaupun dia udzur banget, udzur ya itu nggak sah kalau madzhab Syafi'i ya, paham ya. Nah kalau kasus ini tadi dia sudah berhubungan misalnya, nah dia udah ingat ya, udah tahu, udah sadar, oh ini saya junub ya, tapi mandinya entarkan, tidur aja langsung tidur. Nah kemudian sholat subuh langsung sholat subuh. Nah ini berarti dia dosa dan sholat subuhnya nggak sah ya, paham ya.
Wajib dikodok. Iya, wajib dikodok. Kalau ditakhirkan bisa di syatul bard. Nggak apa-apa. Jadi diakhirkan nggak apa-apa. Cuman kan tadi anak kasus katakan kenapa? Karena ini nabrak ibadah dan dia dengan dalil lupa, kondisinya lupa. Nah itu lupanya tidak dianggap uzur karena dia sudah sempat sadar. Ya paham ya? Jadi kalau mimpi basah terus dia subuh udah masuk waktu subuh terus dia masih kedinginan gitu. Nunggu agak syuruk ya. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Kalau gitu nggak boleh kalau gitu. Ya apa namanya? Apalagi zaman sekarang ada pemanas air. Ya Syekh Abad ditanya ya, apakah boleh tayamum nih di musim dingin ini gitu? Ya nggak boleh, ya kan ada pemanas air. Kan Syekh Abad. Ya. Ada yang pernah ke Abha nggak? Wah itu kalau nggak ada pemanas air, beku airnya. Ada lagi yang tanya? Kayak kalau nggak salah Zuhri dulu kalau nggak salah. Tapi jawaban beliau itu dari situ intinya itu kenapa sih nggak boleh baca Quran? Itu kan untuk menghormat terhadap Al-Quran, untuk jadi beliau bilang katanya nggak boleh. Oh jadi walaupun begini nggak boleh? Nggak boleh. Oh walaupun yang begini yang kayak kita pernah bahas kemarin kayak gitu. Iya nggak boleh. Iya Nggak boleh karena tujuannya. Iya. Nggak kalau andaikan begini ya memang nggak boleh. Kalau ini emang nggak boleh karena kenapa? Dia kurang menghormati. Dia tahayul. Tahayul itu apa? Bukan takhayul ya, tahayul apa? Ngeles gitu. Ngeles. Ya, kalau ini memang udah nggak menghormati ini. Dia kan mau memindahkan Quran tapi males wudu. Nah itu tahayulnya. Nah adapun kalau nyentuh begini nggak sengaja apa? Nyentuh misalnya begini, ya apa namanya? Apakah itu termasuk? Ya, tapi ala kulli hal ya. Apakah kita perlu ya menyentuh mushaf bukan memegang? Nggak perlu kan? Nyenggol mushaf kayak gitu. Apa perlu apa enggak? Nah, jadi kesimpulannya al-mas'alah qalilatul samarah ya. Qalilatul samrah. Ya artinya kita tuh bersentuhan dengan mushaf rata-rata memegang. Paham ya? Jadi ya wajib aja perkataan Syekh Labib wajib ya. Wajib itu benar. Ya, tapi masalah yang Anda sampaikan, ihtimal masalah yang Anda sampaikan benar juga. Paham ya? Tapi qalilatul jadwa. Masalah ini qalilatul jadwa. Paham ya? Ya. Nah, ini ada satu pesantren. Jadi di situ itu ada ustaz kan. Ustaz yang satu kan masing-masingnya satu nggak ada. Ustaz kan nggak ada. Terus ustaz yang satu bilang, udah kita di subuh nih santri mau subuh. Udah kita tunggu aja ininya sampai udah airnya tongnya itu penuh. Kan ada tongnya itu penuh. Terus kita terus sholat. Jadi akhirkan sholat subuhnya. Oh iya. Atau yang lain ustaz yang lain bilang enggak. Kita harus seperti ini apa cari air atau mungkin pergi di sini pas main. Iya. Sulit kayak gini. Udah kita Iya. tayamum. Jadi kayak ada 3 gitu. Itu gimana tuh? Apakah mereka kasih akhirkan? Karena ustaz yang ada posisi situ dia bilang kasih akhirkan aja sama. Iya. Jadi kalau yang Anda bilang nggak boleh, yang di kasus tadi Ustaz Bagus ya, itu kalau sampai syuruk, sampai keluar waktu. Nah, adapun kalau mengakhirkan sholat di akhir waktu, bukan keluar dari waktu ya, di akhir waktu untuk maslahat itu boleh. Mengakhirkan sholat sampai akhir waktu untuk maslahat itu boleh. Contohnya apa maslahatnya? Kata ulama, contohnya nyari air tadi, ngumpulin air, ini maslahat. Jadi nggak apa-apa diakhirkan sampai akhir waktu. Nah subuh juga ini mazhab Ahnaf tuh, mazhab Ahnaf malah disunahkan untuk diakhirkan sampai isfar, ya sampai rada terang, tapi sebelum syuruk. Ya. Jadi kalau ada maslahat nggak apa-apa, ya seperti itu. Ya apa maslahatnya tapi yang dhon, yang hukumnya sampai dhon, bukan yang tawahum. Maslahatnya ini yang sampai dhon itu misalnya nunggu air ya, airnya ya
50% lebih insya Allah bakalan ada. Tapi kalau masalahnya ini mutawahamah, ya nggak bisa dipastikan, sangat nggak bisa dipastikan. Nah maka kita jangan mentakhir sholat. Paham ya? Ya. Ada lagi tadi Ustaz Azam. Bisa kamu yang masalah kira-kira Bagus kenapa? Selalu saja dulu. Oh iya. Enggak, maksudnya ini udah berapa menit? Sejam lebih ya? Ya udah nggak apa lah. Fadhil. Kira-kira yang haid. Ya kan tadi ada istisna untuk itu khusus mazhab Maliki ya? Iya, mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i nggak ada istisna. Mau thalibah atau mudarisah nggak ada istisna. dalam haid. Ketika haid ya. Haid nggak ada istisna. Kalau selain Maliki kan Ahmad. Nggak hafal. Sehingga mana mazhab Maliki itu di dalam bab ini di beberapa bab ya, di beberapa bab yang berkaitan dengan haid itu sangat mengistimewakan thalibul ilm. Ya, baik itu dia pengajar ataupun pelajar. Ya. Jadi wanita haid boleh kalau dia ngajarnya di masjid ya udah ngajar di masjid. Ya. Ya santri ya yang kalau mazhab Maliki ya kalau dia belajarnya di masjid ya udah belajar di masjid, muktufil masjid. Kalau megangin Quran ya udah megangin Quran. Pokoknya spesial lah kalau penuntut ilmu atau pengajar mah dalam mazhab Maliki. Boleh-boleh aja ya, karena maslahat ilmu. Ya. Ada lagi? Oh ya, bagus. Yang tasir fi ba'du tulab Indonesia kalau mau ini saat ke umroh kan biasa tulab Indonesia sudah langsung jama sama Isya saat di maghrib itu di Darul Hijrah. Iya. Itu hukumnya kan kalau di iya, kan nggak bisa nggak boleh kecuali keluar dari kudu keluar dari kotanya. Bahkan di Mikot aja, di Dzulhulaifah aja masih ada khilaf ya, indal mu'asirin, karena sekarang itu masih Madinah ya, masih hai Madinah itu ya, tapi sebagian ulama mu'asir enggak, karena Nabi SAW dulu udah qasar di situ ya, gitu. Jadi nggak boleh qasar di Darul Hijrah Thalib ya, seperti itu nggak boleh ya. Mazhab Syafi'i atau umum? Apa? Itu untuk mazhab Syafi'i atau umum? Jadi gini, kalau Ana bilang mazhab Syafi'i, bukan berarti di mazhab lain ada, belum pasti di mazhab lain ada khilaf juga ya. Bisa jadi itu ijma ya. Cuman Ana tahunya mazhab Syafi'i. Ya, setahu Ana mazhab yang lain juga sama. Tapi apakah ijma? Wallahu alam. Nah, ada khilaf, ada khilaf. Apa nih, mumpung diingetin ya, ada khilaf. Jadi ada syadz ya, ta'ifah minal ulama bilang asal dia sudah azam maka dia sudah boleh tarokhus ya, sudah bisa ngambil rukhsah safar. Ya, paham ya? Ada apa? Ada mazhab yang bilang dengan niat saja itu dia sudah bisa tarokhus. Ya. Tapi kalau mazhab jumhur, nah anak amannya bilang jumhur, mazhab jumhur bilang nggak boleh. Mazhab jumhur nggak boleh, cuman khilafnya setahu anak dhaif ya, khilafnya dhaif ya, jadi udah hampir bisa dibilang mutahatim ya, sudah bisa dipastikan. Ada lagi? Hukumnya itu Ustaz, jatuhnya ada. Kalau jatuhnya kalau ngikutin jumhur berarti ada. Dia kalau jamak dengan ini kan, dengan yang isyanya, dianya salat maghrib isyanya ya ada. Iya. Ya adanya di istirahat. Hah? Ya adanya di istirahat nanti. Iya. Iya. Kalau ada yang Obat-obatnya jamak, misal dia sama imam parokat kemudian asarnya itu. wah ini udah terlalu luas ya. Capek anak pertanyaannya. Nah, gini aja ya. Tadi yang mau nanya, udahlah di saat Kamil terakhir aja ya. Besok lagi ya. Iya, Kamil. Dia mau jamak sama zuhur sama asar misalnya. Kemudian zuhur dia ikut imam parokat. Nah, kemudian sambung dua sendiri ya. Terus dia jamak tapi dia 2 rakaat gitu. Iya. Boleh. Nggak apa-apa. Dia ada di istirahat. Jamak takdim zuhur asar misalnya. Zuhur yang 4 rakaat, qasarnya asarnya 2 rakaat boleh. Ya, jadi yang satunya jamaah, yang satunya munfarid boleh. Yang satunya qasar, yang satunya enggak qasar boleh.
Oh gitu. Kenapa? Gimana? Bisa bilang ada yang tadi. Ya. Barang siapa yang mengakhirkan kewajiban, ya, mengakhirkan kewajiban tadi kayak misalnya dia tahu junub wajib mandi tapi dia hilang, dia tahu celananya najis tapi masih dipakai atau belum diamankan. Nah, sampai dia bertabrakan lah dengan ibadah, dengan suatu ibadah, maka ibadah tersebut tidak sah dan dia dosa. Perbedaannya kalau dia memang nggak tahu. Nah, ambil makanan, padahal ada yang mau nanya lagi? Hah? Oh, balik ke rumah. Apa nonton? Ambil makan. Jadi misalnya Ustaz, Lanjut aja lah. Udah. misalnya sudah masuk waktu hari di mana perempuan itu misalnya Ustaz, si fulana haid misalnya si fulana setiap bulannya haid di hari yang ke-10 Ustaz. Iya. Pas di hari yang ke-10 ternyata yang keluar itu bukan darah Ustaz. Iya. Karena ternyata ada kasus ketika di masa haid yang keluar bukan darah Ustaz, tapi ada cairan tertentu yang keluar yang bukan darah, apakah itu termasuk haid atau tidak? Ya, itu namanya masalatul qudroh. Jadi gini ya, Eko ya. Antum belajar fikih haid dari matan Abi Syuja kurang. Bahkan dari Minhajut Thalibin aja kurang. Asli. Kalau antum mau pelajarin haid secara utuh, kudu di atas Minhajut Thalibin. Kudu baca syarahnya Minhajut Thalibin. Karena apa? Gak utuh jadinya. Jadi kadar wajib yang harus diketahui dalam masalah haid itu Minhajut Thalibin aja nggak cukup. Ya, Minhajut Thalibin hampir cukup lah. Apalagi hanya matan Abi Syuja aja. Ya, dari tadi kan yang Ana sampaikan sama yang disampaikan sama Abi Syuja kan banyakan yang Ana sampaikan kan kaidah-kaidahnya itu. Di matan Abi Syuja paling 20 masalah. Tapi yang Ana sampaikan lebih dari 20 masalah. Ada namanya masalah qudroh. As-sufrah wal qudroh. Paham ya? Cairan keruh. Tulisannya kaf, dal, ro, hamzah. Hamzah apa namanya? Sama butoh. Qudroh. Nah, qudroh itu dalam madzhab Syafi'i fi zamanil haid haidun. Kaidahnya gitu. Kalau itu udah dia tuhurnya udah 15 hari, intinya itu. Kalau dia sudah layak menjadi waktu haid, mau apapun yang keluar, warnanya apapun yang keluar, maka itu haid. Paham ya? Ya, seperti itu. Nah, pembedaan warna itu terjadi tatkala takut ketukar sama istihadoh atau haid atau istihadoh. Nah, disinilah diwajibkan untuk tamyiz. Tamyiz itu membedakan warna. Nah, tapi kalau nggak bertubrukan dengan istihadoh dan itu zamannya zaman haid, maka itu adalah haid walaupun warnanya apa aja. Ya. Udah? Ada lagi? Udah, kalau nggak ada, udah. Kita baca udah lapar ke majlis. Karena program nabi bukan ada yang lain dan